Mungkin saya cerita dulu. Ingat teman-teman, ketika kau pulang kampung, ingat jadi kaset. Tidak akan dihargai oleh siapa. Setinggi apapun kau punya ilmu, kau bawa pulang, nanti kau tidak akan dihargai di kampung. Dan siap-siap ketika kita mau pulang kampung. Itu yang pertama. Kita pulang kampung untuk bangun kampung. Kenapa program Dinas Kehutanan bisa sampai di kampung ini? Karena mereka sudah lihat apa yang sudah kita kerja. Ya. Yang pertama kita ajarin, mungkin saya cerita tempat ini. Tempat ini rumput, kayu kita bentuk selama 9 tahun. Rumah ini kita pasang tenda dulu pertama. Pakai kayu buah, bongkar, kasih 10-10. Saya pikir kalau 10-10 terus nanti uangnya tidak cukup. Maka kita pikirkan bagaimana ini kayu buah harus jalan. Karena ini pengetahuannya kan ada di kampung. Nah, sehingga kita bikin rumah ini. Waktu tukang masak dari UK itu datang, latihan mama-mama yang mereka dengan pengetahuan kampung, masak dan segala macam. Ini tempat pelatihan. Untuk semua tukang masak terkenal mereka sampai di sini untuk latih mama-mama dulu. Bagaimana cara menu yang baik. Tentu mereka heran karena mama-mama di sini pintar. Karena dari turun-temurun mereka sudah tahu. Hanya sayang kepada anak-anak kita nanti mereka tidak tahu pengetahuan itu. Nanti kita kehilangan nanti pengetahuan. Ya. Sehingga kita coba ngajarin supaya kalau kita tidak ada, anak-anak bisa tahu tanpa ada uang mereka bisa bikin rumah kayak begini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ada di sebelah itu kalau di kampung kita bilang ya mongali itu tempat penyimpanan bibit. Ya. Kalau bibit biasa kita simpan di dalam, taruh kayu di atas seperti ini. Taruh bibit di atas. Ketika kebun baru bakar, kita ambil bibit. Jadi ini saya cerita kepada tamu. Mereka bilang, wow. Jadi sebelum ada pengetahuan yang sekarang, kita sudah punya pengetahuan yang dulu. Ya? Jadi bagaimana sekolah alam mengajarkan itu kepada anak-anak, supaya mereka paham. Nah, sekarang pengetahuan anak-anak adalah paku, tembok, basi beton, kan mereka ke sana sekarang. Nah, ini pengetahuan non formal. Kalau pakai kayu buah, pakai bambu ini kan pengetahuan non formal. Formalnya itu kita belajar. Makanya kalau kita selesai kuliah pasti bekerja di sistem formal, bukan di non formal. Yang sekarang kita kerja, ya seperti itu. Sehingga kita bangun tempat ini selama 9 tahun. Ini tahun ke-9. Tahun ke-9, ya, nanti sebentar kita ke sebelah. Ini sapu ipar ada duduk di sana. Anak mantu dan anak perempuan ada. Coba kamu dua berdiri dulu. Ini Elizabeth dengan Alex. Ini orang gunung tapi dapat tangkap dia ada tinggal di sini. Berdiri dulu. Ya tepuk tangan dulu dua. Dapat tangkap kemarin dua jadi guru, saya bilang pulang kemarin urus tempat ini. Karena ini untuk kelola nanti hasilnya buat mereka. Semua hasil yang ada di dalam ini untuk mereka. Untuk keberlanjutan. Anak dan cucu mereka. Jadi nanti sebentar baru kita sebelah. Sehingga mereka dua ini urus. Sekarang kami yang masih gaji mereka. Walaupun ada hasil penginapan di sana mereka kelola. Sekarang tahun ke-8 kita inisiasi mereka, kita kasih berdua gaji bulanan, mereka urus tempat ini. Besok kasih gaji. Mereka sudah pintar, maka tempat ini kita akan lepas untuk mereka urus sendiri. Dengan aturan gaji sistem yang sudah kita taruh kepada mereka. Sehingga mereka tidak bergantung kepada kami, kekurangan minta kepada kami. Itu kan fenomena yang terjadi di keluarga orang Papua. Urahe ko,
Sehingga dia tidak tahu bagaimana supaya dia mengenal perputaran keuangan. Bagaimana menyimpan di bank, bagaimana ngambil uang di bank, itu kita latih anak 2. Supaya tahu perputaran keuangan. Orang bank bilang itu cash flow. Ada cash flow, maka seketika kalau kau mengerti, maka kau bisa ke bank untuk pengembangan selanjutnya. Jadi tidak bisa lepas, tidak bisa tunggu bantuan-bantuan. Bantuan itu ada terbatas. Karena ibu bapak dong ini dari dinas ini dong bantu ketong salah-salah dan dong dapat pegang. Dan dong dapat tegur. Atasan bawa tegur bawahan. Kepala dinas, gubernur, itu kemana uangnya? Seperti itu. Jadi ini anak 2 ini urus sampai benar-benar di tahun ke-10, tahun ke-11 kita target, tahun ke-12 mereka 2 kami akan lepas untuk ngurus ini sendiri. Uang kecil besar bagaimana maintain supaya perputarannya jalan. Harap cerita ini ada makna buat teman-teman semua, teman-teman konservasi. Ya. Kita tidak bisa lihat sapu iparmu, oh itu sapu kakakmu, sapu adik, tidak bisa. Pengetahuan kita mengabdikan untuk, tapi ingat, nanti di sebelah baru saya cerita. Bagaimana ketong didik ketong orang sendiri. Tidak segampang itu. Karena mereka belum pernah bekerja dalam sebuah sistem perusahaan, sistem pengetahuan yang cukup. Dan orang Papua khususnya itu masih dengan ilmu non formal. Ambil, makan, kenyang dulu, tinggal dulu, sampai terada baru cari lagi. Ya toh? Itu kan sudah di dalam darah. Untuk merubah sistem itu, makanya teman-teman yang datang dari luar dong kepala sakit di Kamola. Sakit kepala. Kepala dinas bilang kau tidak boleh mabuk, dia bawa mabuk. Tapi ya itu, karena sudah di dalam darah dari keturunannya. Itu. Untuk merubah ini tidak gampang. Ya. Jadi, saudara lihat, pertokoan di Nembokerang ini, tidak ada mereka tampung orang Genyeng. Tidak ada karyawan di sana. Tidak ada. Ini kan problematika, masalah kita. Apakah kita, bukan kenapa kamu orang Jawa datang? Tidak bisa, perkembangan dan kemajuan. Kamu siap atau tidak? Harus menghadapi itu. Tidak ada kata tidak. Siap tidak? Kalau perkembangan dari kemajuan, ya itu. Saya kasih tahu sapuan anak. Kau siap atau tidak? Siap, kau bersaing dengan mereka. Dan kau punya ini tanah yang kamu kasih aja dong lebih maju daripada ketemu punya tanah besar. Oh, masa kita tidak bisa lebih baik dari mereka? Ya. Itu tanah Nembokerang itu sapu orang tua kasih, tanda tangan baru datang kemari tinggal. Mereka hidup lebih baik, kita pas hidup pas-pasan, tanya kepada dirimu. Kenapa? Ada apa dengan kita? Kenapa? Jangan merasa tanah luas terus santai-santai, tidak bisa. Karena kemajuan perkembangan datang akan melindas kita. Sekarang anak-anak sudah lari ke narkoba. Itu sudah di depan mata kita. Ya, yang punya bisnis narkoba adalah orang yang punya uang besar. Bukan uang ece-ece. Perputarannya cukup tinggi. Dan mereka akan mengikat anak cucu kita untuk tergeser dalam dunia ini. Dan itulah perkembangan dan kemajuan. Siap tidak siap? Yole. Sudah zaman. Kalau dulu orang tua pegang rotan, kau kemana? Cepat. Sekarang tidak. Ini sudah. Kau tidak bisa lawan. Kau tidak bisa lawan ini sekarang. Ya, semua sudah di sini. Maka Don tidak akan urus ketemu lahan ini. Tiap hari Don habisin waktu di sini duduk. Tapi tidak menghasilkan. Sebagai orang tua, ketemu panggil sampai 3 kali baru dia menyaut. Kecuali ketemu pernah ajak dia ke gereja, dengar-dengaran, ajak ke masjid dan segala macam. Maka ada Tuhan, baru dia akan dengar. Kalau setan banyak, jangan harap. Dia bisa lawan kau nanti besok. Ya. Nah, itu perkembangan dan kemajuan. Ya. Saya kembali.
cerita lompat-lompat ya. Bagaimana cerita ini kita bangun jadi bagaimana nanti tempat ini untuk menjadi event orang Lembah Griminawa untuk dia masuk dalam sebelum pemekaran atau ODP baru Griminawa. Kita siapkan ini untuk ke depan, ya, supaya mereka bawa mereka punya seni dan budaya semua kumpul sini dan mereka show dan uang untuk mereka. Kita siapkan tempat. Orang dari luar datang boleh sewa. Tapi orang di dalam mereka silakan show dan bawa pulang duit. Kecuali kita jasanya karena itu pakai uang jadi dia pakai itu dia bayar. Di halaman ini bebas. Jadi ini saya berikan pelajaran kepada anak-anak supaya mereka bagaimana menjadi berkat untuk itu. Tambahan kita bangun apa adanya, toilet apa kita pakai atap dulu, kita rubah pakai seng. Ini pembangunan ini ada tahapan, ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar, dibicarain keluarga, ya tidak masalah. Yang penting kan tujuannya baik. Maka tahun ini kita dapat 50 besar. Bukan orang banyak yang kerja. 50 besar desa wisata di seluruh Indonesia. Mengalahkan 6.016 destinasi seluruh Indonesia. Kita dapat 50 besar. Maka ranah ini saya serahkan kepada kampung. Kampung, distrik, kabupaten, kota ini sudah saya. Dari kehadiran kita ada di kampung itu dampaknya kepada orang banyak, kepada distrik, kepada kampung, kepada suku, dan lain sebagainya. Dan dinas mereka punya program untuk sampai kepada kita. Ya. Sekarang kan banyak orang proposal dan segala macam stop. Ya. Dinas akan lihat siapa yang kerja dengan benar pasti mereka bantu. Ya. Walaupun dinas tidak ngomong, saya yang bantu ngomong. Ya. Dinas pun tidak akan ngomong. Memang ketemu uang. Sekarang bagaimana? Yang berikutnya bahwa di tahun ke-7, ya, siapa? Tahun ke-7 ya, kita bawa mereka supaya daftarkan ke catatan sipil. Yang punya KTP tidak ada segala macam, kita bawa. Ini karyawan semua. Bakal karyawan, belum karyawan waktu itu. Semua ke catatan sipil, urus kartu penduduk, maka kita bawa mereka ke bank. Semua harus punya rekening. Maka pembayaran kita lewat HP. Semua sudah di banking. Begitu gaji masuk mereka tahu, oh gaji sudah masuk. Tamu masuk mereka sudah lihat di sini. Yang dapur siapa, yang urus kamar siapa, yang urus halaman siapa. Hari ini yang urus ini siapa, saya sudah kerja di sini. Maka Runda sudah standby dari pagi. Tidak puas harus jalan pagi-pagi. Oh ya sudah. Nah, balas ada kontrol di sini. Ya. Itu gunanya HP sekarang ya. Jadi pelan-pelan tidak berteriak, "Oi!" Itu dulu. Sekarang jangan. Karena tamu nanti nginap di sini tidak ada suara keluar lagi. Kalau dia tidak ganggu, besok dia tidak datang lagi. Nah, ini kebiasaan ketong. Saya bilang tamu, this is my mobile phone before. Dulu handphone saya, ya itu. Saya sudah tahu siapa yang kasih suara itu. Saya punya kakak, itu sapu om. Atau dari bekas kaki saya lihat, oh ini siapa yang jalan. Itu pengetahuan ada pada kami, nanti berhenti di sana dengan aktifan. Anak-anak tidak tahu. Ini kan pengetahuan turun-temurun. Saya lihat saya punya di hutan, jalan, oh ini jalan dengan muatan atau kosong. Saya mengerti. Siapa punya kaki? Oh ini sapu kakak lewat. Saya kejar dia cepat, bantu dia di jalan. Tapi anak-anak sekarang tidak mengerti itu. Dan itu ilmu biologi. Ilmu pengetahuan lokal. Dan besok akan hilang. Sini. Ya akan hilang. Setiap suku bangsa di dunia ini punya pengetahuan. Caranya beda-beda. Tapi ketemu orang Papua nanti akan hilang. Dari bahasa dan budayanya kamu dikenal. Tapi bahasa budaya kamu tidak tahu nanti itu hilang. Bagaimana kau tidak tahu bahasa? Kau tahu bagaimana?
tambahan-tambahan, tidak menggurui teman-teman, bagaimana teman-teman, sehingga kemarin-kemarin, ini yang jelek-jelek saya ngomong dulu. Yang baik-baik itu nanti kamu lihat. Sapu anak mantu 2, saya suruh pindah, masih kumpul dengan orang tua. Saya bilang, pindah, jangan kumpul-kumpul terus. Pindah. Kan satu kan ketemu biasa kumpul-kumpul terus. Terus kapan ketemu mandiri? Ini fenomena yang terjadi dalam rumah kita. Pindah, mereka ada bikin gubuk di belakang sana. Dari gubuk baru jadi rumah. Sama, nanti saya kasih tunjuk di sebelah bagaimana dari gubuk jadi penginapan. Jadi semua ada tahapan. Tidak mungkin salah BIM langsung jadi, itu tidak bisa. Sama tempat ini, kita rapikan pelan-pelan seperti ini. Pasti tahun ke-20 lebih baik dari sekarang. Ini lebih baik. Ya? Harus ada waktu yang kita lewatin, tidak bisa langsung. Ya. Waktu kita lewatin. Waktulah yang menentukan tempat itu. Jadi semua kita sekolah dari SD dulu sampai kuliah baru dapat jabatan. Tidak ada mungkin langsung kok dapat jabatan itu tidak ada tuh. Itu harus ada proses itu naik ke atas. Ya. Nah, saya seperti itu kerja di titik aman. Dulu di Bali pulang kampung nanti bikin susah lagi. Lebih baik di sini saja. Tapi tidak, harus pulang kampung. Untuk bangun orang tua, bangun orang lain, bagi pengetahuan, sehingga harus pulang kampung. Tapi ingat, pulang kampung siap menderita buat keluarga. Ya? Siap menderita. Siap dibicarain, siap diomongin, yang baik bakal dikira. Yang paling banyak yang jelek. Saya di Korea Selatan, nanti saya cerita di atas itu sehingga 2014, 4 bulan tidak kerasa balik pulang kembali di kampung di Bali. Kampung kedua maksudnya. Saya lama tinggal di Bali, saya tinggalkan semuanya. Pulang kampung. Jual aset, pulang kampung. Bangun tempat ini. Harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan, harus ada. Kalau tidak, kita tidak akan sampai. Sampai hari ini pun, untuk didik karyawan 15 itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dengan dia punya keturunan dari nenek moyang masing-masing numpah datang itu, kotor sakit kepala. Makanya minta maaf ya orang Papua, orang Ambon dong di kamu dong sakit kepala. Karena ketumpu kelakuan yang sudah tidak benar. Ya, tapi dari dulu, nenek moyang dulu tidak ada itu. Orang paling takut sama orang tua, takut untuk merombak alam, takut bikin ini, dan takut sama Tuhan. Tapi sekarang mungkin kita tidak takut itu lagi. Itu tambahan-tambahan dari saya. Kamar mandi saudara bisa lihat apa adanya. Tapi waktulah yang akan menjawab semua itu. Nanti mereka sudah siap, kita sudah pasti pengetahuan bagaimana kelola keuangan dengan baik. Nilai 1 rupiah itu berarti, saya kasih tahu, rumah kalian adalah wajah kalian. Rumah kita adalah wajah kita. Orang masuk rumah kita pasti mereka tahu siapa kita. Pasti. Kalau rumah kita sampah banyak, amburadul, berantakan, orang tahu siapa kita. Jadi pagi-pagi bangun dia sampah plastik, siapa yang buang, mulut pasti homel. Sampah yang kamu bawa dari luar tidak boleh bawa masuk. Di luar ini tidak boleh ada sampah. Anak cucu-cucu ini saya omelin semua ini. Itu sarjana antropologi berdua di belakang. Selesai diujian. Mereka sarjana, dua-dua selesai, mereka harus urus tempat ini. Ya. Kirim mereka pergi sekolah, kirim mereka bikin ini itu. Nah, sekarang sudah punya pengetahuan, mereka boleh jalan besok. Dan banyak ketumpahan yang sudah selesai dari sana, tapi mereka tidak bisa kelola alam dengan baik. Itu tambahan-tambahan dari saya.
harapan saya tidak bisa mengurui. Kenapa? Bikinkan dari kecil dulu dipercaya, pasti yang besar pasti bisa. Kalau yang kecil belum dinas percayakan kita, maka dinas tidak akan percayakan kita yang besar. Pasti hal yang kecil dulu. Ya. Saya datang tinggal di sebelah, di kampung 4 bulan. Terus bicara-bicara. Pakcik dia datang, dia mau bikin apa? Ingat, pulang kampung itu pasti kamu bicara duluan. Saya bilang teman baik, Pak Noah Kapisa dulu almarhum. Bapak siap ketemu pulang kampung ke dia. Ingat, Bapak siap jadi keset Biasa Bapak atur-atur orang. Ya. Insinyur Dr. Noah Kapisa dan MM yang lain di belakang. Itu mau pulang kampung dia pikir setengah mati. Saya bilang, Bapak kalau pulang sudah pensiun, pulang kampung, bangun kampung, Bapak siap jadi kaset. Yang pertama dia bilang, kau selama ini kau di mana? Hah? Dan itu saya sudah rasakan ketika saya pulang kampung. Tapi dia mau bikin apa sih? Mau atur-atur ketong ya? Tapi tidak apa-apa, mengalah untuk menang. Ya? Mengalah untuk baik. Mengalah untuk menang. Tapi hari ini di tahun ke-9 kita bisa mencapai apa yang kita ada dulu hari ini. Nah, dan cucu kita didik pelan-pelan. Saya mengerti bahwa itu ada, karena pengetahuan itu ada di dalam darah mereka. Harus kita pelan, ubah pelan-pelan. Dan sampai ke depan nanti kita bisa lebih baik. Saya pikir itu harapan-harapan, titip-titip saya supaya besok ada Alex-Alex yang lain di kampung kita masing-masing. Berkorban, mengabdi untuk tanah kita, kampung kita, suku kita, dan untuk kabupaten, kota, dan provinsi di tempat kita berada hari ini. Dan saya pikir pasti kalau kita sudah kerja dengan baik, pasti semua bisa. Ajarin bikin tungku, apa kayu ada di tempat, kita tidak beli gas, semua Tuhan siapkan. Masa pakai kayu bakar? Ingat, pakai kayu bakar itu enaknya beda dengan pakai gas. Ya? Kita buat kampung, bukan kampung, tapi tidak kampungan. Kalau saudara tidur pakai kayu bakar di Eropa sana, untuk pemanas, itu bayar mahal. Bakar pizza itu kalau pakai kayu bakar itu lebih mahal daripada pakai oven itu. Ya, sekali teman-teman ada, Alex, I bring you pizza, okay, put there. Satu datang, Alex, I bring you pizza, okay. Pizza sama dengan saya makan sagu bakar. Saya tinggal di Australia. Itu sama. Kalau mau enak tinggal di luar negeri. Tapi di kampung begitu ya. Ya. Sehingga hari ini kita mengabdi selama 9 tahun. Tempat ini bisa jadi. Dan anak-anak sudah mulai ikut. Semoga ke depan setelah saya tidak ada, mereka sudah siap. Kasih jalan bekerja besar. Tempat obyek besar ada di belakang, kita bangun. Bagaimana yang cendrawasih yang kemarin lewat 15 samping ini 15 menit. Dulu tidak ada apa-apa. Sekarang sudah tumpul. Sehingga itu sama dengan satu kelompok besar. Maka dari hasil itu dampaknya ada, dampaknya dapat kampung wisata, sehingga masyarakat kita rubah pelan-pelan sehingga kita lebih baik. Ada contoh kampung wisata yang terbaik, ada uang-uang dihasilkan untuk masuk ke dapur-dapur mereka. Itu tujuan kita hari ini kumpul, dinas kumpulin kita, sehingga apa yang saya kita menjadi bermanfaat buat semua dan kasih pengetahuan yang ada pada kita kepada mereka. Saya pikir sekian dan terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada belum selesai kan? Oh sudah. Oh iya. Ini sudah Pak Alex penutup sudah. Ya. Saya pikir itu tambahan. Mungkin ada pertanyaan kah? Silakan cerita sama Pak Alex. Ya, cerita. Sekarang kita bebas. Alex, baik, selamat siang. Tadi saya ada dengar dua hal yang Pak Alex kutip, yaitu tentang memberikan tantangan dan juga yang sudah punya bidang profesi. Tadi Pak Alex sampaikan bahwa ada keluarga yang sebenarnya sudah punya bidang profesi di tempat lain, tapi terus dia dipanggil untuk kembali mengurus tempat ini. Nah,
tantangan apa yang Pak Alex sampaikan kepada saudara tersebut, dan juga bagi informasi apa yang disampaikan kepada saudara tersebut, apalagi sudah punya bidang profesi nih, rata-rata seperti kami yang kaula-kaula muda ini kan pasti akan bertahan di satu bidang profesi yang dia sudah rasa nyaman. Sementara Pak Alex bisa mempengaruhi dia untuk datang kembali ke depo tempat sendiri, untuk kembangkan depo tempat sampai seperti begini. Itu apa yang disampaikan kepada beliau-beliau tersebut? Ya, baik. Terima kasih. Untuk anak mantu 2, suami jadi guru, anak perempuan juga jadi guru. Anak perempuan pulang duluan. Saya bilang urus tempat ini untuk kau, anak, dan cucumu. Setelah kami tidak ada. Tapi bekerja sebagai guru sampai di kota. Ya. Nah, ini perlu dipahami. Kalau dulu saya bekerja, mungkin saya tinggal di luar negeri, untuk saya saja. Memang dulu cita-cita saya tidak mau tinggal di Papua. Saya mau tinggal di luar negeri, saya masih di sana. Anugerah Tuhan kirim saya pulang. Ya. Jadi, kalau saya mau pikir sapu diri, untuk apa saya susah-susah? Kalau ketemu mau pikir ketompo diri, untuk apa ketemu susah di keluarga? Bersusah payah, omelin, tantangan, rintangan, omelan, cemohan, hinaan. Lebih baik kita tinggal di sebelah sana. Lebih aman toh? Dapat gaji sendiri, hidupin keluarga, aman sendiri. Tapi ingat, kalau ketemu mengabdi buat ketemu masyarakat harus siap. Terutama siap dihina, itu harus siap. Dan ketemu orang Papua, orang keluarga besar Papua itu belum siap menuju ke perkembangan dan kemajuan. Buka pisang goreng aja ketemu masih malu-malu. Jual pisang goreng, ini uang ini. Satu sisir pisang itu untungnya berapa? Satu pisang itu bagi 2. Ya. 2, sekarang pisang goreng 5.000 udah 4. Itu dari pisang berapa itu? Pisang 2 saja. Dari satu sisir toh. Nah, sekarang coba. Saya bilang keluarga, hitung saja rombong pisang dari Numbokran sampai di Besi sana. Itulah kita. Sebenarnya kalau bikin kebun pisang juga tidak rugi. Orang datang beli pisang di kebun. Hanya saya sudah urus ini. Kalau saya bikin kebun pisang, itu lagi tidak rugi toh. Saya bilang keluarga, tanam pohon kelapa 1, 15 tahun panen. Kelapa 1 berapa? Hah? 20. 20 di kota? Iya. Kayak yang muda kan yang tua? Ayo kelapa muda. Kelapa muda. Kelapa tua berapa? 5.000. Beli di pohon itu 2.000. Sudah di kota jadi 5.000. Satu kalau kau punya 50 pohon, 2.000 kali 50 berarti ada 50.000. Ya? Itu kan baru satu. Dari satu oki dia isi berapa? Hah? Isi berapa? Ada 10, ada 15. Tinggal kalikan 2.000 saja. Setiap hari jatuh, naik lagi. Kau tinggal telepon tukang kelapa, kau kemarin sudah ada sosial. Bawa 1 belakos. Itu uang. Sekarang daun betata 1 belakos itu, saya tukang cek-cek jadi. 1 belakos daun betata itu 2 juta. Daun betata 1 belakos 2 juta. Daun betata stok. Ya. Daunnya belum isinya Ini hitungan-hitungan kita ekonomi. Makanya dengan itu Bapak saya ajak dorang supaya dorang mengerti bahwa yang dong kerja hari ini untuk dia punya, untuk anak mantu, bapak mantu tidak ada, dia punya bapak dan mama tidak ada, dong jalan, anak, cucu dan cicit mereka ke sana. Tujuan kita buka tempat ini untuk itu, bukan untuk kita pribadi. Jadi harapan, kerinduan, jadi Alex itu berkorban seperti itu. Alex, Ya, silakan. kalau kita pergi ke Teluk, kita dapat di sana rumah adat Rumseram. Kemudian kalau kita naik ke
Pegunungan Arfak. Kita dapat rumah kaki 1000. Naik lebih tinggi lagi ke Puncak Jaya kita dapat Honai. Tapi hari ini puji Tuhan ada satu pengetahuan baru bagi saya. Mungkin teman-teman sudah dengar lama, tapi kalau saya ini satu pengetahuan baru yang Pak Alex kasih untuk kita, Yomangali. Ya. Yomangali itu memang luar biasa. Saya pikir-pikir ini satu local wisdom, ya, satu local wisdom atau satu kearifan lokal yang dimana di dalamnya itu ada sejuta pengetahuan yang tersembunyi. Oleh sebab itu, Pak Alex, saya apresiasi sekali. Barangkali saya ingin mendorong adik-adik mahasiswa, terutama yang antropologi, toh, untuk mereka meneliti dan menulis tentang Yomangali. Maybe one day mereka akan datang untuk bikin riset Yomangali dengan Pak Alex di sini. Silakan nanti datang. Saya menerjemahkan secara cepat, Yomangali itu rumah logistik yang ada nilai sustainable-nya ke depan. Disimpan untuk waktu yang akan datang. Jadi ada keberlanjutan. Itu nilai yang saya dapat hari ini dari Pak Alex. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Jadi ini ada dua ini sama rumah saya. Dia punya penyebutannya beda. Tapi pengetahuan itu nanti sampai di saya sama di ipar saya. Nanti anak-anak tidak ada. Kalau yang di sana yang mau ngali itu yang kita biasa simpan bibit, bayam, bibit untuk next kebun. Bikin kebun kita sudah simpan di sini. Simpan kayu bakar, semua apa di sini. Bibitnya di atas, kayu bakar di bawah taruh. Ketika musim hujan tiba, kita tinggal ambil di situ. Itu persiapan logistik itu sudah persiapkan di situ. Kalau ini yang mau sabuah, itu ngali, ini yang mau sabuah. Sabuah ini di mana keluarga duduk berpencerama di sana. Mereka duduk makan, bicara tentang masa depan mereka. Baru para Iram itu datang, dia punya rumah ini untuk berkumpul masyarakat. Mereka diskusi tentang masa depan kampung, masa depan suku, masa depan generasi ke depan, perkembangan, kemajuan. Mereka diskusi di dalam sini. Maka rumah itu rumah kebun. Rumah kebun ini dan rumah ini saya angkat supaya teman-teman turis itu saya cerita. Mereka bilang, ya sebelum ada pengetahuan yang datang, kami sudah lahir dengan pengetahuan itu. Jadi, saya bilang orang Papua tidak perlu kompas atau Google Maps. Habis nanti di kami, saya masuk hutan besar pasti keluar di kampung. Malam pun saya bisa jalan. Ada tanda alam, ada kayu, ada sungai, ada apa yang di dalam itu nanti antar saya pulang ke kampung. Tapi anak-anak sekarang harus pakai Google Maps. Maka pengetahuan ini habis di kita. Kamu bilang, Alex, if you are walk by myself, I can lost. Kalau saya jalan sendiri di hutan ini, saya tidak bisa pulang. Ya, kenapa kamu tahu itu? Saya bilang, ya, itu pengetahuan ayah saya tukang berburu. Dari bagaimana dia ngajarin kita untuk berburu. Ya? Jadi pengetahuan itu sebenarnya sudah ada pada kita. Tinggal ketemu sekolah ini untuk nambah saja, nambah titel, ya toh? Ya? Pengetahuan sudah ada pada kita dari turun temurun kita itu. Tergantung dia transit kepada siapa. Pasti. Saya dengan kakak, dengan adik pasti beda. Karena mungkin dari tete siapa dia translate ke saya. Makanya saya jadi seperti ini. Itu otomatis. Sekolah saya tambah pengetahuan, tambah pengalaman, pergi jalan-jalan ke luar negeri, kemana-mana, sehingga saya bawa pengetahuan itu. Bangun kampung. Nah, seperti itu. Mungkin bisa. Pak Alex, Ya silakan. kita ini beda provinsi saja. Kita juga dari bidang seni budaya.
Saya punya juga sudah bangun seperti ini, sanggar ada, tempat anak-anak melukis kulit kayu ada, dan ada sekolah yang saya baru bangun, sekolah adat di Obong. Itu rekomendasi saya. Karena saya di Dewan Adat DAS itu di bidang seni dan budaya. Saya punya bidang untuk kelola budaya-budaya semua. Makanya ini apa yang Alex bicara itu tuh betul. Adat itu dia sudah mengajar dari sejak kecil, orang tua mengajar kita itu sejak kecil. Kita kenal ini pohon-pohon itu bukan dari pendidikan, tidak. Kenal jambu, bahasa sentaninya apa, bahasa genyemnya apa, semua diajar oleh orang tua. Itu adat, budaya. Dia mengajar tentang sopan santun, menghargai orang, ada di situ, di rumah adat biasa diajar. Jadi kita ini sudah sudah mendidik anak-anak itu, anak-anak adat itu sudah banyak kita mendidik mereka pergi kuliah tambahan, jadi mereka lebih hebat dari sekarang. Karena dasarnya sudah kita isi dengan adat, dari adat. Jadi ini adat ini penting, jangan kita hilangkan adat. Pak Alex ingat, harus koordinasi dengan lembaga adat yang di sini, kerjasama. Supaya hutan itu masih di bawah kawasan lembaga adat bisa. Dengan WAFI, dengan lembaga-lembaga adat itu Pak Alex harus koordinasi dengan mereka terus. Karena kita besar ini dari adat yang membesarkan kita. Baru orang tua juga belajar dari adat, pasti dari turun-temurun mereka, baru kita ada. Makanya kita tidak boleh lupa adat itu. Adat lebih dulu, baru pemerintah, gereja datang, baru pemerintah. Kita tahu itu saja. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk kakak senior ini. Ya. Saya Jadi, juga keluar negeri banyak. ya. Mewakili Papua ini, saya sudah setengah dunia, saya sudah keliling. Pameran-pameran di dunia, eksibisi di luar negeri itu saya. Agustinus Ongge, kalau buka di Google itu ada nama. Tapi sekarang saya bangun kampung sendiri. Saya punya tempat ini pemandian. Di Kampung Harapan tempat orang mandi itu saya punya. Kalibak, ya. Itu tanaman kemarin, tanaman bambu itu, kita tanam itu 4 hektar di situ. Saya pegang jaga itu. Hutan lindung kawasan Siklop saya jaga di situ sekitar itu. Karena gunungnya sambung sampai turun di Kampung Harapan. Nolok lah ya. Jadi kita beda profesi saja, tapi sama. Saya di bidang seni. Baik, terima kasih Bapak, kakak senior sudah nambah. Sebenarnya ilmu pariwisata itu sudah ada pada kita. Pariwisata bukan baru datang, hanya penyebutannya saja. Tapi itu kan sudah dalam bahasa, dalam kultur, sudah diucapkan bahwa orang tua kita sudah, itu yang saya kasih tahu anak-anak. Saya tahu ini burung apa yang terbang, dan buah ini burung apa yang makan. Makanya saya cepat, teman-teman di luar negeri dong sekolah 4 tahun. Saya terlalu sekolah. Karena pengetahuan itu sudah ada. What can the bird singing? Itu burung apa yang kasih suara? Saya bilang burung ini, kau panggil, datang. Ya? Itu pengetahuan yang dulu, yang anak-anak tidak mengerti. Tapi anak-anak sekarang harus dia belajar. Tapi kita ini kan sudah lahir dengan 750 spesies jenisnya. Yang saya tahu 274. Di pegunungan dia punya jenisnya beda. Ya? Tidak sama dengan di lembah ini. Ya? Di sini di hampir nyambung ada itu dia